Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk Leo dan ini adalah untuk weekly reading ya. So selama 1 minggu untuk Leo ya. Oke, saya buka dulu kartunya sebentar ya, dilihat dulu sih. Oh, backgroundnya, backgroundnya memang kamar saya. Oke, anyway, udahlah ya, seada-adanya nggak apa-apa ya. Yang penting saya bisa bikin readingan. Soalnya kalau saya di kamar tamu itu lebih enak sih sebenarnya. Lebih ini juga apa backgroundnya lebih lebih bagus, tapi di seberang sana tuh lagi ada apa namanya renovasi, jadi bunyinya kenceng. Aduh, saya terganggu. Jadi ya udahlah, saya bikin di sini. Oke, saya pakai fairy tarot deck dulu untuk Leo. This is for my dear friend Leo. Udah lama ya nggak ketemu ya Leo ya. Padahal saya juga ada Leo-nya nih di Venus saya. Oke, Leo. I need one more. One more tapi datangnya banyak. Ya udahlah ya, semua ya. Semua. Oke. Semua katanya. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Sebentar saya cek dulu yang kemarin itu sudah sampai mana ya. Sebentar ya Leo ya. Saya lihat takutnya double. Oh ya benar. Benar, ini adalah bacaannya Leo. Oke Leo, apa yang akan terjadi minggu ini untuk para Leo dimanapun kalian berada? Ada Tree of Autumn dan ini adalah energi tanah. Follow your passion when it comes to your career. Be the best of what you do, being compensate to your creative talents. Oke, di minggu ini para Leo diharapkan mengikuti passionnya atau apa yang ada di dalam keinginan kalian dalam hal pekerjaan, dalam hal karir. Karena ini Pentacles ya, selalunya tentang karir, keuangan, dan bisnis. So, para Leo dimanapun kalian berada, monggo diikuti passionnya, kata hatinya. Kerjakan apa saja yang bisa kalian kerjakan sesuai dengan hati kalian, gitu ya, di minggu ini. Ada lagi tentang Seven of Autumn, ini karir juga ya, keuangan juga ya. Coba kita lihat Seven of Pentacles. Have patience and don't worry. Take time to rest and plan your next step. A prudent investment of time or money. Katanya minggu ini sabar-sabar aja Leo, kalau ada hal-hal yang masih tertunda. Dan jangan khawatir katanya. Istirahat aja, kemudian rencanakan next step kalian, apa yang selanjutnya ingin kalian lakukan. Mau melakukan apa nih untuk keuangan, karir, dan bisnis kalian. Terus beristirahat juga itu katanya investment. Jadi maksudnya nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu mikirin gimana-gimananya. Saya ngerti ngomong lebih gampang dibandingin melakukannya. Karena saya sendiri kepikiran terus, aduh ini bagaimana, nanti bagaimana gitu ya Leo ya. Cuma pesannya, kalaupun stres itu datang, kalian harus bisa memanagenya ya Leo ya. Di minggu ini memang ada beberapa hal yang perlu diinvest. Bukan cuma keuangan, tapi juga waktu kalian diinvest. Untuk apa? Supaya kalian bisa memanage diri kalian, nggak terlalu stres walaupun mikirin kerjaan atau mikirin bisnis atau apapun yang berhubungan dengan keuangan kalian, itu dengan pikiran yang terbuka dan kemudian nggak usah segitunya dipikirin gitu. Kalaupun memang harus dipikirin, ya take it easy aja. Buat Leo itu susah saya tahu, karena Leo itu
itu maunya mengerjakan sesuatu gitu, kayak harus dilakukan gitu. Kalau tidak dilakukan pasti kepikiran gitu kan. Tapi nggak apa-apa, untuk saat ini mungkin calm down dulu, nggak usah terlalu mikirin segitunya ya Leo ya. Kemudian ada King of Autumn, lagi-lagi keuangan, tapi ini bagus biasanya Leo ya. Minggu ini ada apa? Be assertive when it comes to what you know it's right. Kalau memang kalian ngerasa itu benar, ya udah stick with it aja. Lakuin aja gitu kan. Everything's going your way, a good person or company to work for. Kalian para Leo, most of you, sebagian besar dari kamu sudah berada di tempat yang tepat, sudah berada di pekerjaan yang memang sesuai dengan passion kamu. Ya sudah, kalau begitu lakukan aja apa yang harus dilakukan, dan itu harus benar. Melakukannya dengan benar gitu, dengan baik dan benar ya. Leo, apalagi itu tadi 3 energi tanah, dan itu semua bicara tentang duit, keuangan, karir, ya bisnis ya. Yang sekarang cinta-cintaan nih Leo, minggu ini ada 2 of Summer, ada komitmen. Biasanya 2 of Summer atau 2 of Cups bicara tentang komitmen si Leo dengan seseorang atau dengan apapun juga, engagement dengan pekerjaan maupun personal life. So, itu yang perlu diperhatikan minggu ini. Falling in love or making a serious commitment, tuh kan? Ada serious commitment ya. To someone, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Really? Saya kok jadi ngerasa, karena Venus saya Leo, jadi kalau percintaan saya memang lebih cenderung ke Leo dibandingin ke zodiak saya sendiri gitu. Dan ini message-nya tuh kayak bikin saya ding gitu. Kayak dituk gitu kepala saya. Katanya relationship-nya can be healed gitu, karena ya sebagai manusia tentu saja ada persoalan-persoalan, bukan cuma di kehidupan atau karir gitu, tapi juga di percintaan. So, para Leo, minggu ini kalau memang ingin healing dari relationship kalian, bisa katanya, asal kalian punya komitmen dengan orang tersebut atau dengan hubungan tersebut ya. Lanjut dengan masih masih Summer ya, Cups, Ace of Summer. Ini Ace of Cups biasanya tentang cinta yang melimpah, berkat yang melimpah. Kita lihat ya, kita baca ya. Open your heart to love. Bukalah hatimu untuk cinta. The beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one. Jadi ini ada sebagian dari kalian para Leo ada cinta baru. Tapi sebagian lagi cintanya masih yang itu, tapi kayak diperbaharui gitu. Mungkin karena kemarin berantem tuh kan, kalau buat saya sih relate lagi. So, untuk kalian yang bermasalah dengan pasangannya, so mungkin ini resonate untuk kalian ya. The awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. So, bukan cuma tentang relasi dengan seseorang yang kalian cintai, tapi juga relasi secara spiritual. So, it's good ya, relasi secara spiritual. Ini ada tanah, kemudian yang tadi air, sekarang api. Yang nggak ada cuma udara, karena apinya juga ada 2 ya. Oke, yang ini adalah 6 of Spring atau 6 of Wand ya, kalau di kartu yang lain. A wonderful news is on its way. Ada berita luar biasa yang akan datang kepada kalian. Amin aja yang bagus-bagus ya. Smart choices that bring rewards. Success and public recognition. Oke, ada kesuksesan minggu ini yang luar biasa yang datang untuk para Leo dimanapun kalian berada. Congratulations, saya ikut senang untuk kalian ya. Oke, semoga itu juga nyamber-nyamber ke saya. Karena saya juga ada Leo-nya kan. Oke, walaupun itu di Venusnya, tapi kan ya semoga lah, kita mah aminin yang bagus-bagus aja ya nggak sih? Oke, selanjutnya 2 of Spring atau 2 of Wand. A bright future manifest through hard work and creativity. Partnering with others who share your dreams. Great progress being made. Oke,
Ini bicara tentang kalian yang bekerja sama dengan orang lain yang ada di sekitar kalian. Misalnya coworker kan kerja atau ya yang ada di perusahaan tempat kalian bekerja atau rekan bisnis kalian. Tapi juga ini bicara tentang partnering dengan seseorang, nggak hanya melulu di bidang keuangan, tapi juga partnering di bidang kehidupan. Ya, ini bisa juga seperti itu. So, overall message-nya atau energinya untuk 1 minggu ke depan, my dear Leo, itu bagus banget. Bagus lah ya. Kalau dari segi keuangan, karir, dan bisnis, itu menuntut kreativitas kalian, menuntut passion kalian. Kalau tentang hubungan, ya itu tadi ada yang baru atau diperbaharui. Kemudian ada komitmen juga, yang kemarin-kemarin mungkin berantem, itu bisa healing, seperti itu. Dan untuk yang lainnya juga ada partnering dengan orang yang tepat. Kemudian ada kesuksesan yang datang di minggu ini. Sekali lagi aminin aja yang baik-baik ya. Semoga resonate untuk kalian semua para Leo dimanapun kalian berada. Oke, kita lanjut dengan bacaan tarot yang selanjutnya. Bisa ini ada sesuatu hal yang baru, bisa juga ini konfirmasi dari yang tadi gitu ya. Oke, kita lihat aja. This is what my dear friend. Oke, this one also ya. Oke. Sebentar ya Leo ya. Oh, bisa jatuh semua. Oke. Ini duluan ya tadi. Oke, sorry. Baiklah, ini kartunya ada 10, saya bacain satu-satu ya. Oke, ada Nine of Cups. Nine of Cups ada tadi nggak di situ? Oh, nggak ada. Sorry. Nine of Cups bicara tentang banyak hal yang kalian miliki, itu semua memang untuk kalian. So di minggu ini gunakanlah segala sesuatu yang kalian punya itu dengan bijaksana. Dan kalau memang kalian ingin menyimpannya, silahkan. Kalau ingin berbagi pun silahkan. Intinya kalian punya banyak hal yang baik, punya banyak cinta, punya banyak berkat di minggu ini, dan itu untuk kalian seorang. Ingat, untuk kalian seorang. Oke, that's good. Ada apa lagi minggu ini? Kalau memang tadi kan bicara tentang komitmen percintaan gitu. Ini ada Four of Wands. Kalau ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya bisa. Mau direncanakan mulai sekarang silahkan. Bisa dilakukan oleh para Leo. Karena kartu ini bicara tentang yaitu tadi ikatan, kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan untuk dijalani. Tapi itu juga harus dimulai. Nggak cuma diangan-angan tapi juga harus direalisasikan. Oke. Kemudian ada apa lagi di minggu ini? Ada The Emperor. Posisi kalian sedang bagus banget ini. Leo, intinya kalian lumayan, kalau orang Jawa bilang jejek gitu ya. Jadi tidak goyah, tidak diterpa angin gitu. Jadi jejek atau mantep lah gitu posisinya di minggu ini. So ini berhubungan dengan professional life kalian maupun dengan personal life kalian ya. Saya harus selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, so bisa resonate, bisa tidak. Kalau kalian ingin personal reading, saya masih memberikan promotion, harga promosi setengah harga dari biasanya. Cukup menghubungi nomor telepon atau WhatsApp di bawah. Karena saya sedang ada di Jakarta, so yang mau ketemu selama saya di sini di Jabodetabek saya bisa ketemu, tapi tentu saja tidak sama dengan personal reading yang lewat telepon ya. Oke, hubungi aja availability-nya. Saya kebetulan tinggal di Sawangan, Depok, tapi karena ada kendaraan saya bisa kemana-mana sih, gampang.
Apalagi untuk yang tinggal-tinggal di pinggiran, oke, saya senang. Daripada yang di Jakarta tapi tengah gitu kotanya, agak susah karena kan ada ganjil genap ya kan, kadang-kadang salah jalan kayak gitu. Oke, cukup pengumumannya. Kita terusin lagi. Apa yang terjadi di minggu ini untuk para Leo? Ada Six of Sword. Six of Sword ini bicara tentang perjalanan. Oke, perjalanan seperti apa? Perjalanan spiritual, perjalanan hidup kalian para Leo. Minggu ini kalau memang mau dimulai sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan kalian, silahkan. Memang akan ada hal tersebut yang muncul sebagai ide atau memang kalian ingin realisasikan. Apakah bisa realisasikan? Bisa banget. Tapi untuk spiritual things itu adalah depend on you, tergantung kalian. Spiritualitas itu buat saya bukan tentang agama atau kepercayaan, tapi tentang sebuah hubungan yang kalian jalin antara kalian dengan Sang Pencipta. So it's something different. Jadi nggak peduli agama dan kepercayaan kalian, kalian bisa menjalin hubungan itu lebih erat. Gunanya apa? Itu sangat berguna untuk kehidupan kalian, karena menurut saya ya, itu adalah yang nomor satu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan apapun yang lain sebelum spiritualitas kita jaga, atau hubungan kita kepada Tuhan kita jaga. Itu menurut saya. Mau setuju mau enggak terserah, boleh-boleh aja. Ada The Hierophant, ini juga tentang spiritualitas. Kalian diharapkan untuk kembali memperhatikan spiritualitas kalian. Hayo yang masih bolong-bolong sholatnya, hayo yang lupa pergi ke gereja atau ke kelenteng atau ke mana aja ya tempat beribadahnya, monggo silakan dilakukan. Oke. Kemudian ada apa lagi? Di minggu ini ada penundaan, ada Four of Swords. Ada penundaan yang membuat kalian tidak bisa melakukan sepenuhnya ya, tapi kalau sebagian masih bisa dilakukan, sepenuhnya itu tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal. Pertama, mungkin kalian memang agak mager ya minggu ini untuk melakukan sesuatu, karena kalian tahu ini ada penundaan nih, jadi agak mager gitu. Itu dari internal, jadi dari kalian sendiri. Tapi bisa juga karena memang situasinya tidak memungkinkan, apapun alasannya, entah itu kalian sakit ya, kalau kalian sakit semoga cepat sembuh ya. Kemudian kalau memang ada kendala-kendala lain ya dijalanin aja, semoga itu akan cepat berlalu dan kalian bisa menjalaninya lagi di minggu berikutnya. Mungkin minggu ini belum, tapi minggu berikutnya bisa ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada Queen of Cups. Ini berhubungan dengan tadi percintaan ya. Oke, karena Queen of Cups-nya ini berada tepat di bawah Four of Wands, yang seperti saya bilang, kalau kalian menginginkan membuat komitmen di minggu ini atau membuat next step untuk hubungan kalian, monggo silahkan, karena memang kalau dilihat orang tersebut mencintai kalian setulus hati, atau kalian yang mencintai dia setulus hati. Oke. Lanjut dengan Eight of Swords yang terbalik, dan itu ada di bawahnya The Emperor, yang seperti saya bilang tadi, kalian dalam posisi yang kuat minggu ini. So apapun yang menghalangi kalian itu tidak ada. Ini kan terbalik ya. So itu tidak ada. Tidak ada halangan lagi, terutama halangan dari diri kalian. Monggo silahkan free yourself untuk menerima berkat, untuk melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan. Monggo silahkan. Kalaupun ada sedikit penundaan di sana sini atau ada hal-hal yang tertunda, ya udah lakuin yang lain aja. Nggak usah terpaku sama satu yang nggak jadi-jadi itu gitu kan. Tinggalin dulu sini, kita lakuin yang lain. Banyak jalan menuju Roma katanya begitu. Intinya adalah banyak hal yang mungkin ditutup di sini, tapi pintu yang lain akan dibuka. Itulah sebabnya tadi pesannya harus menjalin hubungan erat kepada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu senang kalau kita menjalin hubungan yang akrab dengan beliau gitu ya. Dan tentu saja beliau itu sangat adil dan sangat sayang kepada umat ciptaannya. Jadi kalau ditutup satu pintu, pintu lain akan terbuka. Atau ada orang yang bilang gini,
satu pintu ditutup, jendelanya dibuka. Jadi kan bisa lewat jendela gitu ya. Jadi ya intinya adalah tidak ada hal yang mustahil yang tidak bisa dilakukan. Kalaupun ada penundaan, bisa ada yang lain yang kita lakukan selain hal tersebut gitu ya. Oke, ada three of one dan ini bicara tentang masa depan kalian. Kalau kalian melihat masa depan kalian begitu sulit atau ada di depan ada kendala-kendala, yo wis tidak apa-apa. Ini hanya butuh keteguhan hati kalian dan juga support dari sekeliling kalian. Ya, kalian tidak bisa berdiri sendiri sebagai makhluk sosial. Tentu saja kita semua butuh yang namanya orang lain. Kecuali kalian tinggal di hutan, nggak ada internet, berarti nggak ngelihat ini dong ya. Jadi saya yakin kalian yang nonton ini adalah makhluk sosial yang berada di lingkungan orang-orang. So you need support, you need people that support you, dan apapun itu harus yang sejalan, yang sehati, sepemikiran dengan kalian. Dengan begitu situasinya akan lebih mudah. Dan masa depan yang kalian lihat, wow begini amat nih, kayaknya susah amat, itu tidak akan menjadi beban karena memang sudah ada bantuan-bantuan yang akan mendukung kalian, yang menyokong kalian gitu ya. Oke. Lanjut dengan The Magician yang terbalik. Menurut saya ini hanya ada di dalam pikiran kalian. Oke, sorry, saya harus ngulang di sini dulu ya. Yang tadi Three of One ini kan ada di bawah Four of Swords. Jadi nyambung banget ya. Ini perjalanan menuju masa depan dan ini masa depan yang kalian lihat. Oke, tadi keterangannya sudah saya bacakan. Nah, kartu terakhir kalian adalah The Magician tapi yang terbalik, dan ini ada berada di bawah The Hierophant. Jadi sebenarnya sekali lagi harus ditekankan, yang perlu diperbaiki adalah hubungan kalian dengan Sang Pencipta. So everything will be alright, everything is possible kalau memang kalian punya hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Gitu ya. Tidak peduli agama dan kepercayaan kalian, bukan tentang itu, tapi tentang gimana kalian memanage hubungan kalian dengan Tuhan, gitu ya. Oke, sekarang saya buka kartu yang selanjutnya. Saya persilahkan kalian mengajukan satu pertanyaan dan akan saya jawab iya atau tidak. Satu aja ya, satu aja. Oke. Dua kartunya. Apakah bisa dilakukan? Sebenarnya bisa, tapi ada the tower moment. Bisa. Seven of Earth bilang bisa, tapi ada the tower moment. Jadi mungkin kalaupun kalian ingin melakukannya, ada sedikit kendala di pada waktu kalian menginginkan atau melakukan hal tersebut, gitu ya, ada kendala. Kemudian saya akan bukakan beberapa kartu Oracle Card sebagai pesan di minggu ini. Oke. Yang pertama, apa yang perlu di healing dari kalian? Ini kartu self healing, soulmate. Tadi kan kalian menemukan cinta baru katanya. So, untuk kalian yang masih single, kalian menemukan soulmate kalian. Untuk kalian yang memang ada di solid relationship, dia adalah soulmate kalian. Aduh, kalau udah kayak gini saya baper deh. Karena saya juga Leo ya, ada Leo-nya di Venus saya. Dan Venus itu tentang percintaan. Jadi ya baper deh saya. Oke. Sekarang life purpose kalian di minggu ini, take charge of the situation. Nah, ini the emperor nih, kalian yang in charge di situasi ini. So karena memang posisi kalian lagi bagus, silahkan minggu ini kalian yang memimpin hidup kalian. Dan itu bukan hal yang sulit untuk Leo, karena you are born to be a leader. Ya, sekarang pesan dari pesan dari Fairy
Fairy Oracle card. Kita lihat pesannya apa. Protection. The Fairy of Protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Oke, ini sih bicara tentang fairy atau para peri yang memprotek kalian dengan cinta dan light dan light itu sinar. Sinar atau cahaya ya. Oke, walaupun fairy itu kan hal yang ada atau enggak kita nggak tahu ya, kayak myth gitu ya. Tapi intinya sih bukan itu. Intinya adalah semesta itu memprotek kalian selama kalian sekali lagi punya hubungan yang baik secara spiritual dengan Sang Pencipta gitu ya. Oke, lanjut dengan Archangel message. Moon cycle. Oke, ini bicara tentang stres ya biasanya ya. Coba. Archangel Haniel. Notice how the moon affect your energy and manifestation and capitalize upon this cycle. Oke, kalaupun ada hal-hal yang membuat kalian kepikiran gitu ya, kalian harus menyadari bahwa itu hanya bagian dari perputaran ya, perputaran cycle. Oke, dan apapun itu ya udah dijalanin aja ya, nggak perlu dipusingin atau terlalu stres ya, my dear Leo. Yang selanjutnya Angel's message. Take action. You are in touch with your truth in this situation, and you need to trust your guts and lovingly assert yourself. Oke, percaya aja bahwa kali ini, minggu ini memang untuk kalian. So, apa yang kalian lakukan bisa berhasil. Hanya butuh keberanian aja dan kepercayaan diri gitu. Dan itu bisa terlaksana kalau kalian memang percaya bahwa Yang Maha Kuasa memang merestui kalian gitu. Kalau kalian nggak percaya ada hal-hal yang mukjizat gitu, yang magical gitu, ya susah gitu. Tapi enggak lah ya, biasanya orang Leo itu nggak terlalu baper. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu easy going aja, biasanya begitu ya. Oke, yang terakhir, oh enggak, masih ada dua lagi. Ada dua lagi. Ada Angel's Prayer. Oke, prayer tentang apa nih? A divine psychician. Susah amat sih. The divine psychician itu bicara tentang spiritualitas juga ya, tentang psikis. Signing your divine light upon my healthy body, katanya gitu ya. Ini si Archangel Raphael. So sekali lagi yang perlu di garis bawahi di minggu ini tentang spiritualitas kalian ya, apapun agama dan kepercayaan kalian. Oke, so yang terakhir ada Monology Oracle card. The answer you need are coming. Apapun yang kalian tunggu sebagai jawabannya akan datang. So, it's good. Bagus banget. Baiklah kalian para Leo dimanapun kalian berada, selalulah ya berbahagia dan selalulah bersyukur dengan apa yang kalian punya. Tetap sehat ya, karena masih banyak penyakit di sekeliling kita. Dan saya doakan kalian sehat-sehat aja. Kemarin-kemarin saya sempat kena juga itu si COVID Omicron itu. Oke, so saya harap tidak terjadi pada kalian. Kalaupun kalian kena, ya cepat sembuh lah ya. Kemarin saya 5 hari isoman udah negatif gitu. Oke, sekian aja bacaannya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love and bye.